Haleluya. Selamat pagi adik-adik, dimanapun kalian berada. Kita mau mulai ibadah kita hari ini. Kita nyanyikan Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan berikan kesempatan bagi kami boleh beribadah di tempat kami masing-masing ya Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau menerima firman Tuhan. Tuhan, pimpinlah ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami ini, kami persembahkan hanya kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, bersukacita. Kita sama-sama bergerak memuji nama Tuhan. This is the day
This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. The joy of the Lord is my strength. 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 Ha 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 ha. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. 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 Puji Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan diri kita sungguh-sungguh untuk menerima firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya, Yesus. Tuhan Yesus, sungguh firman-Mu adalah yang kami butuhkan di saat-saat ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya pujian kami menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Tiba saatnya kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan urapi guru-guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan juga urapi kami semua, berikan kami hikmat untuk kami mengerti firman-Mu, untuk kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk terima firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik yang Tuhan Yesus cinta dan Tuhan Yesus sayang. Apa kabar kalian semua? Kakak harap kalian semua dalam keadaan baik dan semuanya ada dalam perlindungan Tuhan. Nah, hari ini sudah minggu kedua adik-adik bersekolah minggu di rumah kan? Nah, adik-adik tetap merasa sukacita kan? Haleluya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik senang kan mendengarkan firman Tuhan? Kakak harap adik-adik semua suka ya dengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Dan firman Tuhan itu yang akan mengajarkan kita supaya kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang manis, dan anak-anak yang taat dan menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Sudah siap dengar firman Tuhan? Nah, sekarang siapkan Alkitab kalian semua. Ayo, mana Alkitabnya? Semuanya pegang Alkitab? Sudah? Nah, kita sekarang akan buka Alkitab kita. Nah, dengarkan baik-baik ya. Kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes 2. Ayo semuanya buka Alkitabnya. Yang ada di rumah. Udah buka semua? Yohanes 2 ayat 13 sampai 17. Nah, kita akan baca ya. Kalau adik-adik yang sudah bisa baca, nah buka Alkitabnya, baca sama-sama. Hitungan ke 3, pintar. 1, 2, 3.
Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang-uang penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Nah, kita akan melihat dan kita akan mendengar kisah firman Tuhan ini dengan judul Yesus menyucikan bait Allah. Nah, kalau tadi kita sudah baca di mana Yesus berangkat kemana tadi? Ke Yerusalem. Nah, mengapa Yesus berangkat ke Yerusalem? Saat itu, hari itu adalah hari menjelang hari Paskah. Oleh sebab itu, Yesus pergi ke Yerusalem. Nah, sesampainya di Yerusalem, Yesus berada di bait Allah. Nah, di bait suci. Sewaktu Yesus ada di bait suci, Yesus melihat. Yesus melihat apa tadi? Yang sudah dia dibaca? Yesus melihat ada pedagang-pedagang lembu, ada kambing domba, lalu ada merpati, dan ada juga penukar-penukar uang. Wow. Nah, di dalam bait suci itu adalah apa? Rumah Tuhan. Nah, adik-adik tahu apa yang Yesus lakukan sewaktu Yesus melihat mereka itu semua? Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci. Wow, Tuhan Yesus bisa juga loh marah. Saat itu Tuhan Yesus bukan hanya marah, Tuhan Yesus juga sedih melihat orang-orang itu ada di bait suci. Siapa aja tadi? Ayo coba tebak siapa aja tadi. Coba lihat Alkitabnya. Siapa? Ada pedagang-pedagang lembu. Lalu ada apa lagi tadi? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo. Iya, ada domba, kambing domba. Lalu ada uang-uang penukar. Nah, semuanya itu tadi kita sudah baca apa yang Yesus lakukan? Dihamburkannya ke tanah. Lalu meja-mejanya semua dibalikkannya. Wow, adik-adik tahu peristiwa saat itu sangat mencekam. Orang-orang yang melihat saat itu, melihat Tuhan Yesus sangat marah. Semuanya dihancurkan, dijungkir balikan. Dengan apa? Dengan cambuk yang dibuat Yesus dengan tali tadi. Nah, kita lihat di sini ada juga satu lagi apa? Ada pedagang merpati. Nah, kepada pedagang-pedagang merpati itu Yesus berkata, ayo coba lihat Alkitabnya. Lihat Alkitabnya, kita baca coba ya semuanya. Ayat berapa tadi? Ayo lihat. Ayat 16, baca ya. Apa yang Yesus katakan kepada pedagang-pedagang merpati tadi? 2, 3. Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Wow, Tuhan Yesus sangat marah sekali. Dan Tuhan Yesus juga begitu sedih. Karena Yesus katakan rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Nah, adik-adik, kakak mau bertanya. Sebenarnya rumah Tuhan itu untuk apa? Ayo, ada yang bisa jawab tidak? Ayo, siapa yang bisa jawab? Nah, betul sekali. Apa? Rumah Tuhan itu untuk tempat
beribadah. Nah, di dalam rumah Tuhan apa saja yang kita lakukan? Ayo, apa yang pertama? Apa? Iya, memuji Tuhan, memuji nama Tuhan. Nah, memuji nama Tuhan seperti kita menyanyi untuk Tuhan. Nah, kalau tadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nah adik-adik diajak bernyanyi memuji Tuhan kan? Nah, itulah fungsinya rumah Tuhan Bait Allah, di mana umat Tuhan seperti adik-adik di dalam rumah Tuhan sekolah minggu. Nah, kita kan memuji Tuhan. Lalu apa lagi selain memuji Tuhan? Ayo, menyembah Tuhan. Nah, habis menyembah Tuhan, ayo apa lagi? Iya, betul. Berdoa dalam rumah Tuhan, kita dapat berdoa kepada Tuhan. Lalu ayo satu lagi apa? Pintar, mendengarkan firman Tuhan. Nah, Tuhan Yesus mau supaya rumahnya itu dalam keadaan bersih, digunakan untuk tempat yang semestinya. Nah, seperti yang tadi sudah kakak katakan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Adik-adik pasti rindu untuk kita semua bisa lagi sama-sama beribadah di dalam rumah Tuhan. Nah, kalau saat ini mungkin kita belum bisa beribadah, tetapi adik-adik harus tetap semangat dan tetap bersuka cita. Meskipun sekarang beribadah di rumah-rumah, tetapi biarlah sukacita kita semua, sukacita adik-adik tetap ada. Haleluya. Kita mau tetap terus katakan bahwa sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Nah, yang terakhir, tidak lupa kan apa? Ayat hafalan. Ayo buka Alkitabnya lagi, lihat Alkitabnya, ayat hafalannya di dalam Matius 21 ayat 13. Nah, kali ini kita akan baca ayat hafalannya dengan menggunakan gerakan. Setuju ya? Oke, sekarang tutup dulu Alkitabnya, lalu semuanya bangkit berdiri. Ayo berdiri semuanya. Sudah? Nah, sekarang ikuti gerakan kakak dan sambil menghafal ayat hafalannya. Oke, siap ya? Matius 21 ayat 13. Rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Sudah bisa? Nah, sekarang sekali lagi ya, dengan suara yang keras. Semuanya sama-sama. Siap ya? 1, 2, 3. Matius 21 ayat 13. Rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Haleluya, pintar semuanya. Nah, selama seminggu ini adik-adik harus menghafalkan ayat tadi. Oke, sekarang sikap yang manis, lipat tangannya, kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Tuhan Yesus yang sangat baik, terima kasih kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu, di mana firman-Mu mengajarkan kami untuk kami selalu mencintai rumah Tuhan, untuk kami selalu rindu akan rumah-Mu dan menjaga rumah-Mu tetap bersih Tuhan. Dan kami rindu Tuhan untuk kami selalu dapat memuji Engkau, menyembah Engkau, bahkan mendengarkan firman-Mu di dalam rumah-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, meskipun kami ada di dalam rumah-rumah kami masing-masing, tetapi Tuhan kami mau berdoa
Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati bangsa Indonesia ini, sehingga segala sesuatu yang terjadi dapat terselesaikan dan kami dapat beribadah lagi di dalam rumah Tuhan. Bapa yang sangat baik, saat ini pun kami berdoa untuk seluruh teman-teman kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang lindungi, Tuhan yang jagai selalu kehidupan mereka, supaya Tuhan mereka dalam keadaan baik, sehat, dan mereka pun tetap semangat untuk mereka memuji Engkau, bahkan mereka membaca firman-Mu. Jadikanlah anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, yang sedang mendengarkan firman-Mu dan saat ini yang sedang berdoa bersama-sama Tuhan, Engkau berikan hikmat, kepintaran, kecerdasan, dan biarlah Tuhan jadikan anak-anak-Mu anak-anak yang dengar-dengaran dan taat setia kepada Tuhan, sehingga Tuhan di saat mereka mendengarkan firman-Mu saat ini Tuhan, mereka mau melakukan firman-Mu dan mereka menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada kesempatan hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus.